Raja Kiai Sirudin, Departemen Pemberdayaan Ekonomi Damasuri SPDI. Demikian nama-nama pengurus pimpinan ranting sekecamatan Ambutan bagi pengurus harian yang sudah disebutkan. Dimohon untuk berdiri untuk diambil baiat oleh yang bertugas. Dimohon untuk berdiri bagi pengurus harian yang sudah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini akan kami baiat sebagai pimpinan ranting Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian siap untuk dibaiat? Siap. Apakah siap mengabdi untuk bergunung? Siap. Apakah siap mengabdi untuk Nahdlatul Ulama? Siap. Baik. Nanti kalau saya mengatakan didengarkan, maka cukup didengarkan. Kalau saya mengatakan diikuti, maka silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan. Qala ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Indonesia sya'ban wa watana wa bi Indonesia syarban wa qamar wa bi Nahdlatul Ulama jam'iyyah wa iqtidaa wa bi Bardunu Soffan wa tahrika. sofan wa tahrika. Didengarkan. Bay'atukum 'ala sam'i wa ta'ah bil jihadi 'ala tariqati Nahdlatul Ulama li'ala'i kalimatillah allati hiya al-'ulya bi qiyadati ulama ahlus sunnah wal jamaah. Diikuti. Bay'atu Bay'atu 'ala sam'i wa ta'ah ala sam'i wa ta'ah. sebagai pengurus pimpinan ranting Sebagai pengurus pimpinan ranting Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, saya berjanji saya berjanji satu, akan memperjuangkan akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah An-Nahdliyah di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. yang berdasarkan Pancasila. Dua, Dua, akan menunaikan kewajiban saya akan menunaikan kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya demi terwujudnya cita-cita pergunung cita-cita bergunung dengan berpegang teguh pada pedoman dasar, pada pedoman dasar, pedoman rumah tangga, pedoman
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dan ADART Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. 3. Akan menjaga nama baik dan muruah organisasi serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Demikian bayangan dari kami selaku pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Selamat menjalankan tugas, dan tugas ini adalah sebagai khidmah Bapak Ibu sekalian untuk memajukan pendidikan yang berlandaskan Islam Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turabihu wa tunashidu wa tuhammisu bi hati-hati wa ilahi bismillah wa tuhammisu bi hati-hati wa ilahi bismillah. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kecamatan Ambunten, kepada Bapak Moh Santoso, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami muliakan Saudara Nasi Mulja Kiai Haji Humaid Laskullah Rais Syuriah MWC Ambunten, yang kami muliakan Ustasan MWC NU Ambunten Saudara Nasi Mulja Kiai Haji Baharuddin, terjugan Kiai Haji Syaifullah, yang kami hormati Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam, yang kami hormati seluruh pengurus Tamfiliyah MWC NU Ambunten, yang kami hormati Ketua PC Pergunu Kabupaten Sumeneb, dan juga narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati seluruh badan otonom yang hadir pada pagi hari ini. Ada PAC GP Ansor, ada PAC IPNU IPPNU,
Pakar Musa, Muslimat dan Fatayat. Yang kami hormati juga seluruh ranting yang ada di bawah naungan yayasan sekecamatan Ambutan, serta yang kami sayangi seluruh sahabat-sahabat, guru-guru, teman seperjuangan PAC Pergunu Kecamatan Ambutan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara pelantikan serentak dan seminar pendidikan kurikulum merdeka, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin para undangan, Bapak, Ibu, guru yang hadir pada pagi hari ini, perlu kami informasikan untuk pelantikan ranting sekecamatan Ambutan pada pagi hari ini ada 11 yayasan di bawah naungan yayasan sekecamatan Ambutan, dan ini merupakan kedua dari PAC Pergunu se-Kabupaten Sumeneb setelah peragaan. Mudah-mudahan awal dari kita memulai mencoba mengkonsolidir para guru-guru yang ada di Kecamatan Ambutan, kita bisa memotivasi, bisa berkreasi, kita belajar bersama. Kalau kemarin-kemarin kita hanya mendengar ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang isinya hanya pada guru PNS, pada hari ini kita sudah memiliki wadah untuk belajar bersama di bawah naungan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah di Pergunu itu bukan hanya guru swasta, pengurus sebagian ada yang juga dari pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat, mohon maaf apabila dalam acara ini dari fasilitas maupun dari penyambutan kurang memadai. Inilah kemampuan kami, dan saya sangat berterima kasih kepada soliditas dan kekompakan seluruh sahabat-sahabat pengurus PAC Pergunu Ambutan. Mudah-mudahan perjuangan kita di bawah naungan NU, di bawah naungan Pergunu, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan barokahnya muassis NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ambutan kepada yang terhormat Kiai Haji Humaydi Hasbullah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasukul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasirku su'ah illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan semua guru, persaudaraan guru Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Ambutan, yang terhormat utusan dari PJ Sumeneb yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat,
rahmat dan karunia, salawat salam kita sampaikan kepada beliau dan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi ini telah dilaksanakan pelantikan guru Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Rambutan. Terima kasih kepada semuanya yang mana kalian telah dibaiat atau dilantik. Semoga dengan adanya persatuan guru Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Rambutan, kiprah NU di Rambutan semakin jelas dan semakin kuat. Kami tidak ragu kepada adik-adik guru yang telah dilantik barusan, karena telah mengikuti sumpah yang telah dipimpin oleh pimpinan, yang mana tujuannya untuk memperkokoh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berorientasi mewujudkan merdeka belajar. Dengan adanya pelantikan yang sudah dilaksanakan barusan, insya Allah anak didik dari semua guru-guru yang dilantik barusan, insya Allah akan menjadi anak didik yang terbangun jiwanya dan terbangun badannya untuk menyatukan, untuk memperkokoh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak ragu, semua yang dilantik kami lihat wajahnya, aura wajahnya, apa sudah orang NU, orang yang berjiwa moderat, yang kemuanya untuk menyejukkan keberadaan negara Republik Kesatuan Indonesia, yang mana kemarin-kemarin banyak berita adanya ini dan itu, yang intinya untuk memecah belahkan persatuan, memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Semoga dengan adanya penghulu yang dilantik barusan, Indonesia semakin menjadi negara yang makmur, negara yang sejuk, negara yang damai, insya Allah, negara yang sesuai dengan Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb kepada Bapak Moh Saleh, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du.
Al-Mukarramun, para alim ulama yang kami ta'zimi, para habaib, khususnya jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ambuntan, Al-Mukarram Kiai Haji Humaydi Hizbullah selaku Rais Syuriah, dan seluruh jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami ta'zimi. Yang kami hormati pula Bapak Camat atau yang mewakili, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Sekcam. Yang kami hormati seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama Kecamatan Ambuntan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang harus saya hormati pula pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, pimpinan ranting seluruhnya yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita sekalian bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan cuaca sangat mendukung, terang ya, dan tidak panas. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian tidak hanya berkumpul di sini, tetapi juga bersama-sama beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, pertama, kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pimpinan anak cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kecamatan Ambuntan yang sudah bersusah payah, yang sudah kompak dalam membentuk pimpinan ranting. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah, butuh koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga sementara ini sudah terbentuk ada 11 ranting di Kecamatan Ambuntan. Dan saya yakin masih banyak lembaga-lembaga yang masih belum dibentuk di Kecamatan Ambuntan ini. Dan ini tugas dari pimpinan ranting yang sudah terbentuk hari ini, yang sudah dibaiat hari ini, untuk membentuk tularkan, memperkenalkan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai wadah guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama mengawal dalam melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah kepada para peserta didik kita sekalian. Mungkin di antara Bapak Ibu guru bertanya-tanya atau mungkin baru mendengar yang namanya pergunu. Terus terang, di awal-awal saya sebelum menjadi pengurus pergunu, sekitar mungkin 7 tahun atau 10 tahun yang lalu, saya merasa asing dengan nama ini, dan bahkan ketawa kecil gitu ya, mendengar istilah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang didefinisikan dengan pergunu. Tetapi setelah kami selami, kami sangat bangga dengan organisasi ini, dan menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama membesarkan organisasi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sudah banyak organisasi profesi keguruan yang ada di sekitar kita. Ada PGRI, ada IGI, ada mungkin ISPI, dan lain-lain. Tetapi kita sebagai
guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama yang mempunyai kultur Nahdlatul Ulama tentunya lebih mempunyai tanggung jawab membesarkan organisasi yang kita punya sendiri, yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Pergunu ini tidak hanya menjadi badan otonom Nahdlatul Ulama, tetapi juga menjadi organisasi profesi yang diakui oleh negara, yang sudah berbadan hukum. Dan hari ini usianya 70 tahun. Hari ini usianya sudah 70 tahun. Pergunu lahir pada tahun 1952. Dengan usia yang sangat tua ini, tentunya semoga ini juga menjadi pertanda atau indikator bahwa organisasi ini siap untuk bersama-sama mengawal pendidikan di Indonesia khususnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 41 ayat 3 disebutkan bahwa guru wajib menjadi anggota profesi. Guru wajib menjadi anggota profesi. Jadi kalau kita memang benar-benar memantapkan diri sebagai guru, maka sekaligus kita wajib menjadi anggota profesi. Mungkin hari ini tidak menjadi kewajiban administratif bagi Bapak Ibu, tetapi bisa jadi 1-2 tahun yang akan datang keterlibatan Bapak Ibu atau bergabungnya Bapak Ibu ke anggota organisasi profesi itu akan menjadi syarat administratif, karena memang sudah dituliskan dalam undang-undang guru wajib menjadi anggota profesi. Dan Pergunu hadir untuk mewadahi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi anggota profesi yang ideologis. Mengapa saya katakan ideologis? Organisasi profesi yang lain tidak ada yang seideologis Pergunu, Bapak Ibu. Kita tadi sudah saksikan bersama proses baiat. Bapak Ibu membacakan syahadat. Bapak Ibu rela menjadi muslim dan menyatakan diri sebagai muslim, dan juga berjanji bahwa aktif di Nahdlatul Ulama melalui Pergunu didasarkan Pancasila juga sebagai ideologi. Mengapa saya katakan bahwa Pergunu adalah organisasi ideologis? Karena memang satu-satunya organisasi yang berideologi, yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ini, berbeda dengan organisasi profesi yang lain. Maka dari itu, karena ini ideologis, kita aktif di Nahdlatul Ulama, tidak hanya aktif secara administratif, tidak hanya aktif secara berkegiatan, tetapi ini juga khidmah kita kepada organisasi ini sekaligus sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpergunu ini ya beribadah, insya Allah seperti itu. Berpergunu Bapak Ibu sekaligus beribadah, tidak seperti Bapak Ibu aktif di organisasi profesi yang lain. Kemudian apa tugas Pergunu ini? Organisasi profesi secara umum tugasnya adalah peningkatan kompetensi. Tugas pokoknya adalah peningkatan kompetensi, peningkatan kemampuan guru-guru Nahdlatul Ulama. Makanya dalam undang-undang diwajibkan, karena diharapkan dengan diwadahi organisasi profesi
Bapak Ibu bisa berkegiatan, bisa melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, atau forum-forum ilmiah lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Sehingga diharapkan dari meningkatnya kompetensi Bapak Ibu sekalian bisa juga berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi peserta didik kita sekalian. Misi utamanya adalah mengawal kepada peserta didik kita sekalian agar mereka paham, agar mereka punya landasan, yaitu landasan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, agar peserta didik kita tidak menjadi teroris akhirnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa saja yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan oleh ranting nantinya di lembaga masing-masing? Tentunya silakan bisa melakukan koordinasi dengan yayasan, bersama-sama membuat kegiatan. PAC, pimpinan cabang siap untuk memfasilitasi itu. Mungkin butuh pemateri, butuh narasumber, maka akan kami carikan narasumber yang kompeten untuk bisa melatih Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya inginkan beberapa bulan yang akan datang forum-forum ilmiah seperti ini tidak lagi bermacam-macam bajunya, tetapi saya inginkan ini berwarna hijau semuanya. Kita sudah punya seragam seperti yang sudah ada dipakai oleh beberapa pengurus yang ada di sini. Saya tidak sungkan-sungkan menawarkan karena memang apa yang kita pakai ini layak untuk dipakai sebagai identitas kita, guru-guru pergunung. Bahkan kami juga menyiapkan atribut, ada seperti apa yang saya pakai ini adalah guru NU dengan logo pergunung, terus tulisannya adalah guru NU. Kami juga memfasilitasi LS Aswaja. Barangkali di lembaga pendidikan masing-masing butuh materi tentang Aswaja, kami akan fasilitasi dalam pengadaannya agar peserta didik kita paham betul terkait dengan apa itu Nahdlatul Ulama, apa itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa menjadi anggota pergunu tidak cukup dilantik seperti yang kita saksikan tadi, Bapak Ibu. Tidak hanya cukup ada dalam SK, tetapi Bapak Ibu juga harus punya nomor keanggotaan. Untuk mempunyai nomor keanggotaan ini sangat mudah, bisa diakses secara online. Tolong nanti PAC mungkin fasilitasi untuk membuat grup ranting ya, agar sosialisasi kita mudah, koordinasi kita mudah. Bagaimana menggerakkan organisasi ini? Pertama adalah nomor keanggotaan dulu. Melalui Simas Pergunung namanya. Kami akan kirim linknya nanti, bisa diisi melalui handphone masing-masing, Bapak Ibu. Pastikan sampai upload foto. Kalau tidak sampai upload foto, nomor Bapak Ibu sampai kiamat tidak akan keluar. Jadi ketika mendaftar, pastikan sampai upload foto. Fotonya jangan terlalu besar kapasitasnya. Jadi untuk bisa masuk itu di convert dulu, atau Bapak Ibu minta foto ke temannya, kemudian dikirim melalui WA, karena akan otomatis terconvert. Foto yang paling ganteng, yang paling cantik ya, yang diposting. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya akunnya, jangan lupa akun dan passwordnya.
fotonya bisa diubah per menit, bisa diubah. Umpamanya kurang ganteng, kurang cantik, diganti lagi. Umpamanya yang dulunya tidak berseragam bergunu, sekarang berseragam bergunu, ganti lagi. Boleh. Selanjutnya pencetakan KTA atau pencetakan kartu anggota. Nanti koordinasinya dengan PAC, monggo. Ya, selama Bapak Ibu tidak punya nomor anggota, maka belum sah menjadi anggota bergunu, Bapak Ibu. Dan per hari ini jumlah anggota bergunu di Kabupaten Sumeneb khususnya sudah 3.614. Tepuk tangan dulu. Dan ini merupakan peringkat ketiga se-Jawa Timur. Karena kita peringkat ketiga, maka kemarin kita sudah divisitasi oleh PWNU Jawa Timur untuk mengikuti NU Award 2022 PWNU Jawa Timur. Semoga Sumeneb dapat juara. Dari 3 nominator, ada Sidoarjo, ada Gresik, ada Sumeneb, dan yang akan dipilih 1-2. Kalau tidak dapat berarti ini sepakat IBN gitu ya. Karena hanya nominatornya cuma 3. Tapi mohon doanya semoga Sumeneb dapat penghargaan NU Award untuk tahun 2002 ini. Dan itu tidak banyak. Di Sumeneb itu yang masuk dalam NU Award itu yang dinilai hanya ada 5 lembaga. Pertama adalah PCNU Sumeneb, kedua Pergunu, ketiga IPPNU, keempat LKKNU, dan kelima adalah LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Hanya 5 itu. Tentunya kita harus ikut bangga bahwa Pergunu menjadi salah satu nominator dalam NU Award. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan karena ini sebenarnya seremonial, Bapak Ibu, ada pembaiatan. Nanti akan benar-benar sah menjadi pengurus ketika sudah ada SK peranting. Untuk mendapatkan SK peranting itu ada beberapa syarat administratif yang perlu dipenuhi, yaitu rekomendasi ranting, kemudian rekomendasi PAC, juga ada surat permohonan dan struktur. Kami berikan kesempatan untuk melengkapi. Yang strukturnya tidak lengkap, mungkin di bagian departemen itu tidak lengkap, maka kami berikan waktu untuk melengkapi dulu dan usahakan itu merupakan representasi dari semua satuan pendidikan di lembaga Bapak Ibu sekalian. Kalau yayasan itu kan ada beberapa satuan pendidikan, jadi usahakan itu representasi. Kami sudah banyak mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi guru untuk tingkat guru-guru PAUD, guru-guru MI, guru-guru RA. Kami sudah mengadakan workshop mendongeng aswaja berbasis digital di 5 kecamatan. Kami sudah adakan di 5 kecamatan. Kalau umpamanya Ambunten tertarik untuk mengadakan kegiatan serupa, insya Allah akan kami datang ke Ambunten. Tinggal koordinasi ya 11 ranting ini, tinggal koordinasi ke tingkat PAUD yang punya PAUD RA untuk mengutus guru-gurunya maksimal kepesertaan 50, minimal 30. Di situ guru akan diajarkan atau dilatih untuk memiliki keterampilan mendongeng. Karena guru yang bisa mendongeng itu akan cenderung disukai oleh muridnya. Berbeda dengan guru serang pengerang melolong. Dan juga kegiatan yang lain. Sudah banyak kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi, tinggal nanti Bapak Ibu guru menginventarisir apa yang dibutuhkan di lembaga Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini juga menjadi pekerjaan berat ke depannya bagi kami, BC, bagi PAC juga,
Semakin banyak anggota, maka tanggung jawab kami akan semakin berat. Kemudian kami juga ingin menitip sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Mumpung ini ada Ibnu IPPNU, bagaimana guru-guru yang tergabung dalam Pergunu ini juga memberdayakan anak didiknya yang aktif di Ibnu dan IPPNU, agar mereka bisa semakin aktif berkegiatan. Tanpa dukungan dari guru-guru di satuan pendidikan, maka organisasi Ibnu dan IPPNU ini tidak akan bisa bergerak. Maka kami menitip kepada Bapak Ibu guru, kalau di lembaga Bapak Ibu guru belum terbentuk Ibnu IPPNU komisariatnya, tolong bisa difasilitasi agar pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama akan semakin leluasa berkegiatan, semakin aktif berkegiatan untuk mengawal ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini hanya sekelumit tentang keperguruan. Semoga dengan bergabungnya Bapak Ibu guru di dalam organisasi Pergunu ini menjadi khidmah Bapak Ibu sekalian, khidmah kita kepada Pergunu, khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama, dan khidmah kita kepada dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seminar pendidikan berinovasi wujudkan Merdeka Belajar yang akan dipandu oleh Ibu Sukronia, Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilakan. Selaku pemateri mohon untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sukronia. Biasa sahabat-sahabat saya memanggil Rani, karena memperindah bahasa itu bagian dari karya sastra. Baik, pada kesempatan hari ini saya sebagai moderator corak maliknya negeri ini adalah bagian dari wajah kita. Oleh sebab itu, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan berkelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, pelajaran, penelitian, serta pendidikan perlu ditanam dari sejak dini oleh Bapak Ibu guru sekalian. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa keadaan hari ini dibentuk oleh keadaan yang lampau, dan keadaan yang akan datang ditentukan oleh sekarang. Oleh sebab itu, Pergunu Kecamatan Ambunten memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan seminar pendidikan. Pada kesempatan hari ini, kami Pergunu Kecamatan Ambunten mendatangkan 2 orang pemateri yang cukup berkompetensi di bidangnya. Pemateri pertama atas nama sahabat Amir Syarifuddin, tempat tanggal lahir Sumeneb 2 April 1983, alamat Gedungan, Batuan, Sumeneb, jabatan Sekretaris PC Pergunung Sumeneb. Pendidikan terakhir S2 Manajemen Pendidikan Islam Organisasi, Rayon dan Komisariat PMI Jember. Pengurus cabang LDNU Sumeneb, pengurus cabang IKA PMII Sumeneb, pengurus cabang Pergunung Sumeneb. Riwayat jabatan terakhir pendidikan: guru dari tahun 2005, Wakakurikulum 2012, Kepala Sekolah 2016, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb 2021 sampai sekarang, Sekretaris
Pengurus Cabang Pergunung Kabupaten Sumeneb. Pemateri kedua, ini juga sahabat saya, atas nama Dewi Hartati SPD MPD, biasa dipanggil Mbak Dewi. Alamat Jalan Saluran Air Pamolokan Sumeneb. Tempat lahir Sumeneb 3 April 82. Nomor HP 085257041547. Status rahasia. Riwayat pendidikan SDN Pamolokan 3 88 sampai 94, SMPN 2 Sumeneb 94 sampai 97, SMAN 1 Sumeneb 97 sampai 2000, STKIP PGRI Sumeneb 2000 sampai 2005, ITHAK Mojokerto 2020 sampai 2022. Pengalaman organisasi pengurus cabang PMI Sumeneb 2000 sampai 2005, IKA PMII Sumeneb 2015 sampai 2020, pengurus cabang Pergunung Sumeneb 2019 sampai sekarang. Moto hidup: tergerak, bergerak, dan menggerakkan dalam hal kebaikan dan pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pemateri yang 2 orang tadi, kami beri waktu untuk memaparkan materi-materi yang akan disampaikan. Yang pertama oleh sahabat Amir Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus KBJN Uang Bunten, saya hormati jajaran pengurus PC Pergunung Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati jajaran pengurus PAJ Bunten dan segenap jajaran pengurus Panting Pergunung yang sudah dilantik sekecamatan Bunten, para undangan, adik-adik Ibnu, Muslimat, Fatayat, Ansar yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul. Sebelum saya lanjutkan, jadi saya bukan materi, hanya menemani bersama ngobrol santai. Kalau di NU itu ngobrolnya ngobrol santai, sehingga apa yang kita sampaikan itu ibarat, karena biasa bahasa masail di NU, jadi ibarat kita saling tukar pendapat. Karena kebetulan saya bukan guru penggerak, karena guru yang bergerak di sebelah saya. Kalau saya kan guru berdiam kebetulan, jadi tidak banyak bergerak. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya terhadap PAJ Pergunung Bunten, karena ini salah satu PAJ yang muda. Kemudian dari PJ Pergunung kemarin pada pelantikan bersama ini mendapat 2 penghargaan. Betullah buat PAJ Pergunung Bunten yang sudah dapat 2 penghargaan, karena sebagai PAJ yang termuda, salah satu PAJ termuda sudah dapat 2 penghargaan. Yang lain masih ada yang satu. Nah, di award Perguna award kemarin PAJ Bunten sudah mendapatkan 2 award. Kemudian sebelum masuk ke materi, mari kita lihat bersama, karena sebetulnya semangatnya mulai berkurang. Jadi ketika saya mengatakan bersama Pergunung, jawabannya guru NU maju. Jadi bisa tes ya, tes case dulu, nanti ketika mulai ngantuk saya akan berikan jajan lagi. Jadi bersama Pergunung, kita jawab guru NU maju. Gitu ya. Kita tes. Bersama Pergunung, guru NU maju. Alhamdulillah.
cukup meriah meskipun yang jawab masih kedua. Baik, bisa ditampilkan slide-nya, Tuan, karena kebetulan saya dibantu operator, alhamdulillah, amunten lengkap sama operatornya. Biasanya kalau saya hadir itu merangkap, ya. Orator, operator sekaligus formator. Apa yang saya sampaikan pertama di seminar ini adalah kita berbicara tentang bagaimana perubahan kurikulum dari masa ke masa. Jadi mungkin para pengesepo kita sudah banyak tahu tentang bagaimana perubahan kurikulum mulai zaman Pak Harto. Kalau saya mengikutinya kebetulan CBSA, cara belajar siswa aktif. Belakang-belakang ada KTSP, yang terakhir adalah Kumer. Jadi kalau saya nyebutnya Kumer, kurikulum Merdeka. Alhamdulillah. Nah, bisa next, ini perkenalan saja, nama saya sudah disebutkan tadi, ada Sarifuddin, insyaallah. Kemudian bisa next Pak Operator, ya. Bisa next, bisa diklik. Tidak bisa menjauh operator, karena kita diklik ini tidak bergerak ini. Nah, kebetulan saya bersama guru penggerak harus diklik-klik ya. Bergerak. Mau tak setting sekali tak bergerak. Nah, jadi materi kita tentang inovasi. Jadi kalau inovasi masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Next. Nah ini. Jadi kalau di Jepang kenapa maju? Jadi review dulu biar semangat bahwa guru ini ternyata paling utama dibutuhkan. Ketika Jepang dibom oleh musuh-musuhnya termasuk Amerika dulu itu, dibom di Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki, dua kota di Jepang. Yang pertama dicari oleh pemerintah adalah guru. Guru. Ini gurunya masih ada ya? Ada banyak. Jadi pemerintah merasa bersyukur karena yang ada guru. Bahkan Jepang pernah mengatakan dengan pemerintah Indonesia, tukarkan tanah Indonesia tanpa isinya dengan negara Jepang, sisinya kita akan tukar dan tukar. Kenapa? Karena tanahnya Jepang tidak produktif. Di Indonesia tanahnya jadi lempar tongkat jadi pohon, jadi kolam susu, nyanyian itu betul. Sehingga Jepang sangat tertarik terhadap tanah di Indonesia. Jadi yang ditanya oleh Jepang sehingga Jepang menjadi salah satu negara maju ketika dibom dua negara ini adalah guru. Gurunya masih ada tidak? Ikut mati atau tidak? Ada sisanya, alhamdulillah. Jadi berbangga kita menjadi guru. Itu tepuk tangan buat guru lah. Tangan kita harus guru. Bisa next. Nah ini kurikulum lama. Ini dibawa kurikulum lamanya. Nah itu. Kita sekarang masuk kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka capaian akhirnya profil Pancasila, belajar dengan profil Pancasila. Nah ini ada seorang anak, izinkan saya cangkolan kan sebagai biar berdiri kan, kalau duduk terasa keriting ya, majuran ini. Jadi anak di luar negeri bertanya terhadap salah satu pejabat di Kemendikbud. Apa yang dilakukan setelah terjadinya masa COVID? Jadi sebenarnya munculnya kurikulum Merdeka ini menurut historinya adalah karena keberadaan COVID. Jadi jangan sebut kurikulum COVID ya. Jadi kurikulum COVID itu sudah ada sebenarnya. Jadi dari kurikulum 2013 ditemukan di pemerintah pusat di Kemendikbud itu kurikulum prototipe. Jadi ada kurikulum daring. Jadi karena kita sudah belajar daring 1,5 tahun, biasa daring kalau di kota ya, kalau di desa tak peduli COVID, pentinglah masuk sekolah tetap COVID tetap aja. Tapi kalau secara umum di pemerintah pusat ataupun di kota-kota dan beberapa daerah itu belajarannya daring. Sehingga apa? Setelah COVID berlalu muncullah era new normal. Era new normal itu kemudian mensyaratkan orang anak bertanya di Belanda itu, setelah COVID anak-anak biasa belajarnya daring, pegang HP segala macam, terjadinya tatap muka masa COVID. Ini salah satu uji coba yang dilakukan. Kemudian yang kedua, pengaruh online ini ternyata
banyak menggerus nilai-nilai Pancasila. Jadi makanya diharapkan profil Pancasila di selanjutnya menjadi bagian. Sebenarnya tidak asing bagi NU. NU tidak asing. Kenapa? Karena NU punya Pancasila Jaya. Itu yang itu. Pancasila sudah mengakar dan menjadi darah dagingnya NU. Sebenarnya kurikulum merdeka tidak asing. Itu ya. Misalnya ini. Jadi sebelum kita belajar kurikulum merdeka, kita akan belajar bagaimana teori seorang guru. Guru itu tidak boleh lepas. Salah satu teorinya adalah yang PDCA, jadi plan, doing, check, dan action. Jadi ada perencanaan yang dilakukan. Jadi kalau orang gagal merencanakan, ya, perencanaannya gagal berarti dia merencanakan gagal. Artinya separuh kegagalan sudah dilakukan kalau perencanaannya sudah gagal. Makanya ada perencanaan dulu, kemudian lakukan pekerjaannya, kemudian kita cek. Setelah kita cek, tindak lanjutnya hasil checkingnya, evaluasinya bisa naik lagi. Nah ini, jadi jangan perhatikan gambar yang nyakar-nyakar, karena yang ingin saya munculkan di sini adalah bagaimana profil Pancasila muncul dalam kurikulum merdeka. Nanti bisa dievaluasi ibu guru penggerak dan ibu guru penggerak bisa mengevaluasi. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu. Bapak ibu mungkin ada masukan, nanti silakan. Pak, ini salah. Jadi kalau saya nyebutnya gampangnya adalah singkatnya untuk membentuk profil Pancasila itu makan roti manis. Makan roti manis. Maknanya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Itu dan berakhlak mulia dan berakhlakul karimah. Jadi itu yang pertama yang harus dimunculkan dalam setiap kegiatan. Karena kegiatan kita nanti ada intrakurikuler, ada proyek penguatan belajar Pancasila. Kalau budaya sekolah seperti pembiasaan, kalau pesantren pagi-pagi ada sholat duha, kemudian mengaji bersama, itu adalah kegiatan kebiasaan untuk membentukkan karakter sehingga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah. Berdoa sebelum belajar di kelas itu salah satunya. Kemudian kalau budaya sekolah, kebiasaan, kemudian ekstrakurikuler, ini sama dengan kurikulum 2013, tidak ada bedanya. Yang berbeda dalam kurikulum merdeka itu pada dua hal, yaitu pada intrakurikuler dan penguatan profil Pancasila. Jadi proyek penguatan profil Pancasila berbeda. Kalau dulu ada penguatan profil Pancasilanya, cuma tidak ditentukan prosentasenya. Jadi prosentasenya tidak ditentukan, kalau hal ini sudah ditentukan sesuai dengan jenjangnya. Jadi dari 20 sampai dengan 30 sesuai jenjangnya. Yang paling tinggi di SMA. SMA itu harus muncul 30% penguatan profil Pancasilanya. Intrakurikulernya yang berkurang jadi 70%. Itu nanti bisa didalami lagi, nanti kita iklan itu lebih penguatan. Saya hanya mengenalkan saja. Jadi kembali lagi bagaimana memunculkan profil Pancasila. Makan roti manis tadi, makan ma tadi sudah saya sampaikan. Karena itu kebinekaan yang global itu jadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, bercerai cari lagi. Mohon maaf, ini tidak masuk dalam profil Pancasila. Ini hanya intermezzo saja. Kemudian rohnya itu gotong royong. Jadi makan roti manis. Rohnya itu gotong royong. Jadi gampangnya nanti kalau menghafal profil Pancasila itu apa ciri-ciri profil Pancasila ini? Makan roti manis. Ma-nya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. I-nya itu adalah kebinekaan. Makannya itu adalah kebinekaan. T-nya itu makan, rohnya itu gotong royong. Manis, makan roti manis. Manis itu mandiri, kemudian
makan roti manis. Manisnya itu kreatif dan bernalar kritis. Itu sekelumit tentang tentang kurikulum merdeka. Jadi sesuai tema kita bersama adalah berinovasi wujudkan merdeka belajar. Bisa naik lah. Nah ini, jadi inovasi di mana letaknya? Inovasi yang diharapkan dalam seminar hari ini adalah berinovasi wujudkan merdeka belajar. Karena di dalam intrakurikuler itu ada CP, ada TP dan ATP. Kemudian dalam proyek profil Pancasila itu ada AMP. Munculnya adalah modul proyek. Kalau di intrakurikulernya munculnya adalah modul ajar. Sebenarnya nggak jauh beda Pak, cuma istilahnya saja. Kalau kurikulum 2013 itu ada RPP. Kalau di kurikulum merdeka namanya modul. Penyebutannya saja beda. Kemudian ada istilah kompetensi dasar. Kalau di kurikulum merdeka itu adalah CP. Ini yang sudah ikut pelatihan insya Allah sudah di luar kepala. Maksud saya di luar kepala nggak ada yang masuk. Maksudnya kurikulum merdeka. Nah, inovasinya di mana? Di kurikulum merdeka itu inovasinya di tema-tema. Tema-temanya sudah disediakan oleh pemerintah kurikulum merdeka itu. Salah satunya adalah inovasi itu. Jadi inovasi itu dimasukkan dalam tema kita. Jadi kewirausahaan, kewirausahaan, dan lain sebagainya masuk di dalam proyek-proyek profil Pancasila. Diharapkan ada inovasi karena di situ ada kearifan lokal yang kemudian diharapkan ada inovasi di dalamnya. Jadi kearifan lokal sudah dihargai dalam kurikulum merdeka. Apa kearifan lokal di Ambuntan ini nanti bisa dimunculkan dalam inovasi tersebut. Bisa next. Nah ini perbedaannya. Jadi yang inovasi Merdeka Belajar ada 4 hal menurut Pak Mas Menteri, nyebutnya Mas Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, Mas Menteri Nadiem. Kalau yang lama itu nyebutnya USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Kalau di kurikulum merdeka tidak lagi nasional, jadi US saja, ujian sekolah. Kemudian UN diganti dengan AN, asesmen nasional, di asesmen nasional. Kemudian RPP menjadi MP dan MA tadi ya, MA modul aja dan modul proyek. Kemudian yang terakhir adalah zonasi. Sekolah kan zonasi dulu ditentukan pusat, sekarang zonasinya sudah mulai fleksibel. Itu yang membedakan antara inovasi Merdeka Belajar yang diharapkan. Itu mungkin yang saya sampaikan sebagai pengantar. Saya ingin lebih banyak diskusi tentang kurikulum Merdeka dan bagaimana kita berinovasi wujudkan Merdeka Belajar, karena kalau saya habiskan semua materinya, guru penggeraknya tidak kebagian materi. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang mau bertanya nanti ditahan dulu atau di pending ya Bapak Ibu. Nah, dilanjut dengan pemateri kedua. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama di Kecamatan Ambuntan ini, yang saya hormati para pengurus MUJMU Kecamatan Ambuntan, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru pengurus PAC Pergunung Kecamatan Ambuntan, serta para hadirin yang hadir pada hari ini. Semoga salawat serta salam tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah SAW. Dan kita yang berada di sini semoga terpilih menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Baik, kalau tadi Pak Amir menyampaikan tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia, kemudian tentang profil pelajar Pancasila, saya rasa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Kita membicarakan tentang kurikulum merdeka. Intinya, kalau dari dulu kita seringkali akan berkiblat kepada negara luar,
Ternyata tanpa kita sadari justru negara luar yang berkiblat pada Indonesia. Dibuktikan bahwa pendidikan yang sudah dilaksanakan di negara barat itu justru bermakmum pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kita tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan di negara kita. Hingga setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ini tidak lain adalah hari kelahiran beliau yang setiap tahun kita peringati dan kita jadikan hari besar nasional. Nah, kurikulum Merdeka ini sebenarnya berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang harus kita laksanakan di Indonesia itu adalah proses menuntun, bukan menuntut. Kalau dulu mungkin zaman saya SD, setiap saya gagal menjawab soal atau melaksanakan tugas dari guru, yang ada dalam benak saya itu adalah takut dihukum pada guru. Tetapi kalau sekarang, hukuman atau punishment itu diupayakan untuk dihindari, bukan untuk mencetak anak-anak kita itu menjadi anak yang bengal, bukan. Tetapi kita mengembalikan anak-anak kita itu kepada kodratnya. Bahwa proses pendidikan di Indonesia saat ini yang disebut kurikulum Merdeka itu adalah proses pendidikan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka, agar anak-anak kita mampu menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai umat manusia maupun sebagai makhluk sosial. Jadi fungsi guru saat ini bukan sebagai profil yang harus ditakuti oleh siswa kita, tetapi kita menjadi mitra anak-anak kita. Kita menjadi fasilitator dan motivator untuk mereka. Kita menyadari bahwa mereka semua sudah memiliki kodrat alam. Dari mana kodrat alam anak itu dimiliki? Dari keluarga. Bahwa setiap anak itu tumbuh dalam keluarga mereka masing-masing, dengan tatanan dan fondasi pendidikan yang diberikan oleh ayah bundanya di rumah sebelum mereka memasuki dunia pendidikan di luar. Nah, kodrat alam itu nanti kita selaraskan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman misalnya bahwa anak-anak yang belajar di zaman saya SD dengan anak-anak SD sekarang itu zamannya berbeda. Mereka sekarang sudah lebih mengenal dunia digital, sudah pintar bermain YouTube, sudah pintar bahkan bermakmum pada TikTok. Bahkan tidak jarang kita sendiri malah kalah dalam dunia digitalisasi pada anak-anak kita. Termasuk saya. Anak saya yang SD itu sepertinya lebih canggih mengoperasikan HP daripada saya. Bahkan ketika saya sempat kebingungan itu malah anak saya yang memberikan ini loh seperti ini, kok bunda nggak tahu ya? Ternyata bundanya lebih gaptek daripada anaknya. Ya, tanya sama saya. Iya Pak, nanti saya tanya ya Pak ya. Kemudian tuntunan seperti apa sih yang sebaiknya kita berikan kepada anak ini? Bukan lantas mereka itu merdeka belajar. Oh, saya harus merdeka, nggak usah belajar lagi. Saya ini harus merdeka, nggak boleh dituntut, nggak boleh ada PR dan sebagainya. Pendidikan kita tetap kita lakukan, hanya saja kalau tadi Pak Amin menyebutkan dulu ada RPP, kurikulum sekarang itu ada modul ajar. Sebenarnya sama, modul ajar itu adalah RPP yang sekarang berganti nama menjadi RPP berdiferensiasi. Jadi RPP-nya ada perbedaan dengan RPP terdahulu. Kalau dalam langkah pembelajarannya ada pembuka, kegiatan inti dan penutup sama. Cuma sekarang kita diperbolehkan mengajak anak-anak kita bermain di luar, di alam bebas. Misalnya, saya memiliki guru dampingan di SDN Duko 2 baru. Itu mencanangkan program satu anak satu pohon. Jadi setiap hari Sabtu ada kegiatan, anak itu Sabtu ini kelas 1 misalnya membawa satu pohon, boleh pohon bunga, pohon buah dan pohon yang lain, untuk ditanam di pekarangan sekolahnya. Itu menjadi program dan gurunya bisa menyusunnya menjadi RPP.
Kemudian di SMPN 1 Dasuk juga ada Jumat bersih, ada Jumat Yasin, dan kegiatan Sabtu Sehat dan sebagainya. Jadi memerdekakan siswa itu bukan berarti kita harus selalu melepas anak-anak sesuka mereka, tidak. Kita tetap jadi penuntun, kita mendampingi anak-anak kemana sih bakat anak-anak kita. Yang kita tahu ada berapa gaya belajar, misalnya anak-anak kita ada anak yang suka bergerak, yang gaya kinestetik, ada yang visual, yang suka melihat gambar-gambar atau video, kemudian ada yang auditori. Ada anak yang biasanya suka menghafal tapi dia tidak suka membaca. Jadi kurikulum merdeka seperti itu, kita mengarahkan anak ini mau kemana, ya kita mendampinginya dengan setia. Jadi mungkin sekarang penggaris besar yang biasanya digunakan para guru saya terdahulu untuk memukul betis-betis siswa yang gagal melaksanakan tugas, mungkin sekarang penggaris itu hanya digunakan di materi pelajaran matematika saja sesuai fungsinya, tidak lagi untuk memberikan punishment atau hukuman kepada anak. Jadi analoginya, kalau kita menanam biji jagung, maka yang akan kita tuai nanti adalah jagung. Jangan berharap ketika kita menanam jagung kita akan memanen padi. Tidak. Kenapa? Karena anak kita sudah memiliki garisnya. Nah, tugas kita sebagai guru orang dan orang tua itu adalah bagaimana kita merawat biji jagung kita itu untuk tumbuh menghasilkan hasil yang bagus. Misalnya dengan menyuburkan tanahnya, dengan pupuk, menyiraminya, memberikan sinar matahari yang cukup dan sebagainya. Sama halnya ketika kita menanam padi dengan bibit yang unggul tetapi tidak kita rawat, ya percuma, nanti tumbuhnya dan buahnya bahkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita tetap mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan garis tangan mereka, dengan sedikit campur tangan dari orang tua dan guru, bukan sebagai penuntut, melainkan sebagai penuntun. Saya sengaja tidak membuat PPT karena saya memiliki sebuah video di sini tentang gambaran kurikulum merdeka yang berasaskan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita nonton video sebentar ya Bapak Ibu. Iya, biar tidak bosan melihat saya dan mendengarkan materi dari saya. Ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan
baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak. Tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan
bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali. Jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya. Tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga, pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu, menurut bahasa Ki Hajar, itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang.
tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi, apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi, menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Bapak Ibu sekalian, saya buka dulu ya dua penanya untuk forum sesi pertama. Monggo Bapak Ibu ya, ada Kiai Bahar dan di belakang lagi lah, di belakang ya Bapak Kiai Bahar. Yang bertanya dipersilakan untuk berdiri, memperkenalkan diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Haji Muhammad dari Lembaga Pendidikan Anwarul Ma'arif Madrasah Diniyah, juga SMP dan SMK Anwarul Ma'arif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya tertarik pada apa yang disampaikan oleh penyampaian yang pertama. Duduk saja ya, saya tua sekali. Bahwa mulai sejak dulu di masa Jepang, penjajahan Jepang itu memperhatikan guru. Yang paling diperhatikan di Indonesia adalah guru. Itu sangat benar. Bahkan menurut saya bukan zaman dulu sampai sekarang guru yang diperhatikan. Terbukti kemarin Densus 88 menangkap oknum, itu adalah oknum guru. Baik yang di Sampang ternyata setelah ditelusuri itu guru dari Sumeneb, asal dari Sumeneb. Juga yang di Sumeneb adalah guru. Kenapa kok guru yang diperhatikan? Karena mereka tahu, sampai sekarang tahu, bahwa guru itu ibarat tukang padi, tukang besi. Sedangkan yang dihadapi adalah anak-anak didiknya adalah ibarat besi yang membara. Besi yang membara itu akan dibuat apapun saja, itu tergantung tukang padi. Ege bayi latih bisa, tukang keran gege. Ege bayi pedang, tukang tahu geleleer bisa. Itu. Sehingga mereka itu memperhatikan guru. Maka dari itu yang terpenting di Perguno ini adalah itu untuk menggembleng tentang ideologi Islam yang berwawasan ahli sunnah wal jamaah. Tentang kurikulum itu sudah urusan dinas pendidikan, semua guru ini sudah diikutkan.
mulai dari berapa sebelumnya sampai sekarang ikut tentang kurikulum. Jadi ya tidak seberapa saja lah, untuk yang penting mengingatkan saja, karena sudah ada tugasnya dinas pendidikan, itu proyek sudah. Dan kurikulum itu setiap ada pergantian menteri, kurikulum berubah. Pasti itu, karena itu kerjaan tukang-tukang ngarang-ngarang itu, tukang buku, kalau tidak seperti itu ya dilakukan. Sehingga yang bingung adalah guru-guru kita, termasuk guru perguna. Belum selesai kurikulum yang kemarin, sekarang berubah kurikulum merdeka. Yang kemarin masih belum dipelajari, termasuk juga kalau sudah gurunya bingung, muridnya adalah bingung. Jadi membuat bingung, memang iya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di Perguno, saya sangat berterima kasih di Perguno ini, Persatuan Guru NU itu ideologi. Karena kalau guru sudah kemasukan ideologi dari luar NU, bahaya. Habis kita itu, habis. Ini saran dari saya. Maka dari itu, buktinya kemarin kecolongan, Sumeneb kecolongan, memalukan. Bahkan ada yang disebut guru madrasah, diantaranya, wah masya Allah kata saya itu, sangat kecolongan. Maka dari itu, yang terpenting menurut saya di Perguno ini adalah itu menggembleng mencekoki ideologi ahli sunnah wal jamaah. Terus terang Pak, saya ini di SMK ini seandainya mau bikin mercon, bukan tepung ya, mau bikin mercon dengan pakai aplikasi jarak jauh dari luar kota, merconnya di sini bisa Pak. Gurunya ada di sini jadi ngurus, guru tekniknya ada. Sekarang di rumah saya, termasuk SMK Nurul Ma'arif, menghidupkan lampu, tak usah petean Pak. Dari Bangkalan, dari Surabaya pakai aplikasi langsung hidup. Karena memang jurusnya adalah teknik komputer dan jaringan. Bikin robot pakai aplikasi Pak. Bulan puasa kemarin bikin robot anak-anak itu pakai aplikasi, bisa jalan, bisa berhenti, bisa pakai aplikasi. Itu ditunjukkan kepada wali murid, ternyata berhasil. Nah, seandainya di lembaga Nurul Ma'arif ini adalah bukan orang NU, bukan orang NU, bisa-bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Sehingga saya sering kepada anak-anak murid, jangan sampai digunakan kepada hal yang merusak, tapi gunakanlah pada hal yang baik. Inilah Pak. Jadi kurikulum ini pakai kurikulum apa ya? Bisa buat ini, bisa buat ini, kan tak jelas juga kurikulumnya. Kan tak, ini gurunya ada, kan tak jelas. Jadi bingung. Makanya tadi saya ternyata kembali ke Ki Hajar Dewantara lagi. Itu kan dulu kan, karena bingung. Inilah sekedar penyampaian saya. Ini bukan pertanyaan, tapi sebagai saran lah. Harus diutamakan di Perguno ini adalah pembinaan ideologi. Soal urusan kurikulum biar nanti dinas yang urus, karena ada dinasnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Tepuk tangan buat Kiai Bahar atas masukan dan sarannya, bukan bertanya sebenarnya. Yang kedua, silakan Bapak berdiri Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syafi'i, bagian dari Departemen Ranting Yayasan Miftahul Ulum. Singkat saja, pertanyaan ini saya akan sebenarnya menanggapi dari pemaparan pemateri pendiam tadi. Tapi entah yang pemateri penggerak atau pendiam yang menjawabnya, kami persilahkan. Hampir sempat disampaikan ataupun
disinggung tadi oleh Kiai Haji Baharudin, bahwasanya kurikulum ini entahlah Menteri Pendidikan ini sebenarnya ingin berinovasi apa ingin merubah total, hanya ingin buat tambahan pekerjaan atau bagaimana, kami tidak tahu karena kami ini hanya orang bawah seperti itu. Tapi ya dampaknya pasti sangat signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia sendiri. Singkat saja pertanyaannya adalah, sebenarnya titik kelemahan dari kurikulum lama itu sebenarnya sisi kelemahannya apa? Sehingga perubahan ke kurikulum Merdeka itu dicetuskan oleh Bapak Nadiem Makarim. Itu pertanyaan pertama, sisi kelemahannya di mana? Ataupun bisa disebutkan nanti kelemahan dan kelebihan dari masing-masing kurikulum, baik yang lama ataupun yang kumer. Kemudian yang kedua, secara skala nasional, seberapa besar dampak kesuksesan daripada kurikulum Merdeka? Karena kita melihat masih banyak di bawah, terlebih di sekolah-sekolah itu masih banyak kebingungan, baik dari tenaga pendidik atau para peserta didik itu sendiri. Seberapa besar kesuksesan dari kurikulum yang baru? Karena sejatinya inovasi itu ya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, seperti wal akhdhu bil jadidil aslah, melestarikan yang lama yang baik pastinya dan berinovasi dengan hal-hal yang terbarukan. Tapi seperti yang disampaikan tadi, ini terkesan seakan-akan perombakan total seperti itu. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari tadi ada penanya dari kaum laki-laki, sekarang saya kasih dulu kesempatan untuk kaum ibu-ibu, kaum hawa. Monggo. Ibu-ibu ada? Oh, tidak ada ya. Baik, saya bacakan masukan dan saran kepada kami, terutama Perguru Kecamatan Ambunten. Penanya yang kedua dari Bapak Imam Syafi'i. Titik kelemahan kurikulum sebelumnya itu apa? Kurikulum K13 menuju kurikulum Merdeka. Yang kedua, seberapa besar dampak kesuksesan kumer itu? Karena sudah direalisasikan dari sekarang tuh, kesuksesannya sejauh mana? Terima kasih. Mungkin ada yang mau menjawab keduanya, bisa. Berdiri apa gitu ya? Berdiri. Bismillah. Canggolan ya. Sebenarnya kurikulum itu ibarat metodologi. Jadi cara yang diberikan pemerintah, kemudian diberi nama. Secara visi diberi nama oleh pemerintah, bernama kurikulum. Kemudian yang kedua, jadi ini sekaligus lompatan terhadap jawaban penanya kedua. Yang kedua yang perlu kita cermati bersama, jadi kehidupan ini dinamis. Jadi memang ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, tapi kita tidak boleh stagnan di tempat sebagai guru NU. Karena guru NU itu selalu ingin kita memajukan pendidikan. Perubahan yang ada kita ikuti. Jadi kalau kita stagnan hari ini, jadi seperti disampaikan dia, ternyata gurunya sudah canggih-canggih. Kalau canggih berarti gurunya sudah tidak stagnan, mengikuti perubahan metodologi jaringan. Kenapa munculnya jaringan zaman dulu nggak ada? Atau nggak ada pola komunikasi internet 4.0, 5.0 segala macam itu kalau tidak diikuti oleh perubahan manusia. Sehingga yang terjadi apa? Pemerintah harus melakukan perubahan kurikulum. Ya, kenapa? Karena di situ dihasilkan oleh pengamatan. Lagi juga menyampaikan bahwa ada beberapa guru yang kemudian ditangkap karena faktor terorisme. Sehingga dimunculkan kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila dengan harapan akan tercipta pelajar yang unggul waton minalima, yang cinta tanah air. Kenapa? Karena menghargai di Indonesia ada Pancasila yang harus dihargai. Jadi kontennya kurikulum Merdeka sebenarnya tidak ada perubahan dari
kurikulum 2013. Artinya saya tidak membela kurikulum yang berubah-ubah. Ini sebenarnya saking anak itu ada mana kos abon ya, mana orang Muhammad namanya mah orang Muhammad biasanya tekihul tong bitongan tambah Muhammad itu yang pertama. Berkenaan dengan dialektika memang biasa karena rahmatul ummah ikhtilafil a'immah. Jadi banyak rahmat itu karena adanya perbedaan-perbedaan sehingga muncullah kesepakatan dan kesepahaman bersama. Sehingga di Nahdlatul Ulama kita mengangkat imam, tidak satu imam seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah ada majelis tajid yang keputusan hukumnya hanya muncul di majelis tajid. Tetapi NU menghormati 4 imam. Jadi kita menghargai Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali dan Maliki, dan 4 imam itu menjadi bagian dari ideologi Nahdlatul Ulama. Sehingga NU terkenal lebih terbuka. Sehingga munculnya NU adalah rahmatan lil alamin. Kalau Muhammadiyah dan sebelah itu fastabikul khairat, sehingga ketika masuk ke masjid rebutan jadi imam. Kalau itu tidak ajunan, sehingga junajunan itu. Kenapa? Karena ada penghargaan rahmatul ummah. Itu yang pertama. Jadi kita harapkan dengan adanya kurikulum ini, saya pernah juga terkumpul dengan ketua ketika menghadirkan kepala kemenak. Kita coba untuk ke kepala kemenak, ternyata kepala kemenaknya ahli dialektika. Saya bukan terkumpul dia jawab sesuatu yang sudah ada yang ngurus, jangan ikut ngurusilah. Yang pertama. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menyebutkan di kitab Al-Hikam. Dan pula seorang yang ulang tadi pengetahuan di bidang kitab cuma ditinggikan dari guru ke guru, jadi di sana terlalu banyak sanat pun tentu akhirnya cuma ngeding aja di mustami'an. Cuma alhamdulillah saya harapkan kurikulum ke depan ini menjadi salah satu teladan. Jadi itu guru handaya ini saya guna Ki Hajar Dewantara ini ngarso suntulodo. Di depan dia menjadi teladan. Ingmat dia bangun karso. Di tengah dia menjadi penyemangat, membangun semangat. Guru handaya ini di belakang dia memotivasi, mendorong. Sehingga pendidikan ke depan adalah pendidikan keteladanan ketika kita menjadi guru. Ketika kita menjadi guru di tengah-tengah siswa, kita mengajak bersama-sama, membangun semangat siswa untuk semangat belajar, terus berinovasi. Di belakang kita memberikan motivasi terhadap siswa, terhadap semangat-semangatnya. Saya hargai dari Pak Kiai punya kadang, alhamdulillah siswanya cukup hebat. Dan kalau memang nanti perlu belajar juga ini di rumah, biar karena dan boleh sebut ke luar kota bisa minta ke Pak Guru ini bagaimana menghidupkan jarak jauh. Biar kampung ini kadang-kadang tetangga Pak, ini rumah ada orangnya apa tidak Pak? Oh ada, tapi di luar kota. Ini nanti saya pinjam aplikasinya sehingga nanti bisa menghidupkan lampu jarak jauh. Kenapa? Karena ini ketua juga sering di luar kota hingga rumahnya tidak dianggap rumahnya orang meninggal. Orangnya rumah meninggal semua. Kenapa? Karena mati lampunya. Jadi kalau kita bisa jarak jauh, alhamdulillah. Ini kan perkembangan yang terus diikuti. Terus terang dan golek ya, dan beberapa sahabat-sahabat guru yang ada di sini. Saya beberapa kali ketemu orang Muhammadiyah dan agak terpukul memang. Kenapa? Karena kita tidak banyak mengeksplor kehebatan guru-guru NU sebagai ustaz. Jadi guru-guru NU kemudian dianggap jumut, bodoh dan terbelakang. Versi mereka. Hanya kemudian saya sampaikan. Jadi sampean belum tahu berarti guru-guru NU. Kelebihan guru-guru di luar NU karena mereka punya motonya itu fastabikul khairat. Kudu tak kudu seperti ngajul. Ya kan? Kalau dia itu karena ada alim yang diajarkan ada di kedepankan sehingga meskipun berilmu mereka sekolah tidak berilmu. Ajaran oning dulu melempai. Padahal hafal kitab berapa kitab segala macam sampai baca kitab kuning yang gundul-gundul. Mereka bacanya kitab yang berkumis. Tapi berani ngacul mereka terus terang. Makanya mulai hari ke mulai mengorbit guru-guru yang punya kemampuan dia.
seperti Pak Guru tadi yang bisa membuat jaringan kita wakil bersama-sama, kita adakan pelatihan. Kalau mengajarkan guru-guru yang lain sehingga guru-guru NU ke depan maju dan terlihat. Bisa orang akan maju tidak mau terlihat guru-guru kita, ya karena adabnya yang dikedepankan. Itu mungkin dua pertanyaan yang kemudian saya satukan sebenarnya. Kenapa tidak ada memang? Saya beberapa kali menyampaikan kurikulum memang tidak ada yang terbaik satu sama lainnya. Ini bentuk ijtihad. Sesuatu yang ingin dinilai kebaikan dari kurikulum itu bisa dilakukan 1, 2 tahun, 4 tahun atau 5 tahun ke depan dengan melakukan metodologi penelitian dan partisipatori, integratif dan segala macam. Itu adalah metodologi yang harus dilakukan setelah 2 atau 3 minimal 3 tahun pelaksanaan kurikulum. Tetapi pelaksanaan kurikulum Merdeka masih baru berjalan seumur jagung. Jadi kalau kita mau nilai baik atau tidaknya tinggal kita lihat 2 tahun 3 tahun ke depan. Tapi 2024 sudah pilihan presiden, 2024 tidak pilihan presiden. Mudah-mudahan kurikulumnya tidak berubah. Kita kan itu berdoa saja, karena kita kan tidak ikut ngurus-ngurus negara kan. Jadi sebagai pengurus NU kita doakan mudah-mudahan kalau kurikulum Merdeka ini terbaik buat kemajuan pendidikan Indonesia, mudah-mudahan hati para pemimpin menetapkan kurikulum Merdeka ini menjadi kurikulum terbaik. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini membawa mudarat terhadap bangsa Indonesia dan pendidikan Indonesia, kita doakan berganti lagi. Dan ya tapi kan ada kelebihan buat guru kalau kurikulumnya ganti. Ada diklat dan diklat gratis di hotel-hotel plus uang saku, ya kan? Yang itu diklat, ya kan? Itu kelebihannya. Kalau kurikulumnya tidak ganti, gurunya tidak ada pelatihan lagi. Untuk pelatihan sebung sango. Nanti. Leres sih? Leres. Perak. Yang ikut pelatihan, yang tidak perak itu tidak ikut pelatihan. Oh, coba tahu lewat perak. Jadi mudah-mudahan kalau terbaik kurikulum Merdeka mudah-mudahan lanjut meskipun siapapun presidennya dan menterinya. Tapi kalau kurikulum Merdeka tidak baik dan membawa mudarat terhadap Indonesia, mudah-mudahan ganti. Dengan gantinya kurikulum, mudah-mudahan bertambah diklat-diklat buat guru dan saku-sakunya guru. Ya, sudah digaji di pondok hanya sedikit plus pengertian. Memang gajinya guru-guru sastra itu saya tanya, ada sifat yang jawab, berapa gajinya di pondok pesantren? 5 juta. Kok besar katanya? Alhamdulillah, yang 4.500.000 dibayar di akhirat, yang 500.000 dibayar di dunia. Itu mungkin penutup dari saya. Nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Dewi Hatati, beliau guru penggerak di Baik Bapak Ibu sekalian, karena berhubung waktu sebenarnya banyak sekali yang ingin kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Nanti bisa di luar forum ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa ngopi di luar forum ini. Baik, satu kata untuk guru per gunung, tetaplah berjalan di atas mata jempol kakinya, karena tidak ada orang ke satu gunung yang ada ke satu bukit, agar tidak mudah dikemplungkan muncul menjadi siluman. Kurikulum bukan hanya nomenklatur saja, tetapi benar-benar direalisasikan dan dipastikan affirmative action-nya dalam kehidupan nyata. Akhirul kalam, saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Mohon taufiq ila qoulil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Baharudin. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfirana biha min al-hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha min nabi sallallahu alaihi min khairat rayat wa tamamat. Allahumma arfa'na wa la ta'ta'na wa adfa'na wa la tashfa'na wa afina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna warhamna wa la tu'antibna wa farrij hammana wa kshif hammana wa halik a'da'ana wa ansurna wa la tahdurna wa qina wa la tahinna wa isturna wa la taqta'na wa atirna wa la tu'thir alaina wa fatna wa la tudhayyina fa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Abdul Qadirin wa ya Asral Hasibin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, innaka la tuhibbul mi'ad. Allahumma anta amartana bi du'aika wa tana bi ijabati wa ta'ana kama amartana wa inna kama atana ya Dzal Jalali wal Ikram, innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ma qaddarta lana min khairin wa syarafina bi taufiqika wa taysirika wa tamliku lana bi ahsanil wujuh kulliha wa aswabiha wa asfaha fa innaka ala ma tasha'u qadir wal ijabati jadir ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asrif wa ma qatatana min syarrin wa tadiruna min wa tuhadiruna minhu fasrifu anna ya hayyu ya qayyum ya man qamatis samawati wal ardu ya man bi amrihi ya man yamsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi ya man aqulu idaratu syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun subhanalladzi bi yadihi malakutu bi syai'in turja'un subhanallahil qadiril qahiril qawiyil azizil jabbaril hayyul mu'in Azizil Jabbaril Hayyul Qayyum bila mu'inin wala dhahir bi rahmatika nasta'wiz bi rahmatika nasta'wiz bi rahmatika nasta'wiz. Allahumma hadha du'a wa bika ijabatu wa hadha al-jatu 'alaika tuklan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian acara seminar pendidikan dan pelantikan pengurus pimpinan Lanting Pergunu se-Kecamatan Ambunten. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan pembacaan salawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.